Sebuah rumah, baik yang kecil atau besar, sederhana atau mewah, sejatinya adalah aset yang sangat penting bagi hampir semua orang di dunia ini. Sebagian dari kita mungkin cukup beruntung karena mewarisi aset tersebut dari orang tua, sebagian lainnya mungkin bisa dengan mudah membeli rumah karena memiliki penghasilan yang besar. Namun bagaimana jadinya bagi mereka, yang harus menabung selama puluhan tahun untuk mengumpulkan uang muka, dan setelah aset itu bisa dibeli dengan skema KPR, ternyata rumah yang diidam-idamkan, menjadi awal dari malapetaka yang besar. Halo orang-orang baik, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang lagi di channel The Purbas. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga rezeki selalu berlimpah, dan semoga semua urusan kalian mendapatkan kelancaran. Bagi kalian yang sedang berjuang untuk bisa memiliki hunian sendiri, saya doakan semoga tabungannya segera terkumpul, hingga akhirnya bisa membeli rumah yang diidam-idamkan. Kisah nyata dalam video hari ini bercerita tentang perjuangan sepasang suami istri dari Cina, yang selama puluhan tahun, menabung uang sedikit demi bisa membeli rumah. Namun setelah uang mereka terkumpul, tragedi datang menghampiri mereka, hingga merenggut nyawa si kepala keluarga ini secara tragis. Di masa sekarang, Republik Rakyat Tiongkok atau China, adalah negara superpower yang menjadi musuh besar Amerika Serikat dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Namun tahukah kalian bahwa puluhan tahun yang lalu, China adalah negara miskin dan terbelakang, banyak tantangan sosial yang dihadapi pemerintah saat itu, termasuk juga masalah kelaparan. Di era tahun 60-an, di antara rakyat yang miskin, lahirlah seorang bayi laki-laki di rumah keluarga Zhang. Zhang Yinwang lahir pada tahun 1962 di sebuah desa tak jauh dari kota Ulanhot yang termasuk ke dalam wilayah otonomi Mongolia. Yinwang dan saudara-saudaranya tumbuh besar di keluarga yang miskin. Namun untunglah mereka masih bisa mengenyam pendidikan yang cukup hingga bangku SMA. Yinwang sendiri harus mulai bekerja sejak dia tamat SMP dan berusaha untuk membiayai pendidikannya sendiri. Walaupun bukan siswa yang berprestasi atau paling pintar, Yinwang memiliki ketertarikan tinggi terhadap seni dan sastra. Jadi setelah lulus SMA, Yinwang bekerja freelance sebagai penulis di surat kabar dan majalah. Namun pekerjaan itu tidak menghasilkan pendapatan yang cukup baik bagi Yinwang. Beberapa tahun kemudian, Zhang Yinwang berhasil diterima sebagai penjaga keamanan di sebuah tambang tembaga lokal. Jadi secara finansial, Yinwang bisa dikatakan sudah cukup mampu untuk berumah tangga. Pada tahun 1984 saat usianya 22 tahun, Yinwang menikahi seorang wanita yang kita sebut saja namanya Ling Ling. Setahun kemudian, mereka dikaruniai seorang putra yang sekaligus menjadi anak satu-satunya. Walaupun gajinya tidak besar, Yinwang mampu memberikan hidup yang layak bagi anak istrinya. Namun mirisnya, ketika sang putra lulus SMA dan lagi butuh-butuhnya biaya untuk kuliah, perusahaan tambang tembaga tempat Yinwang bekerja mengalami kebangkrutan dan tutup. Tak hanya bangkrut, perusahaan ini juga menanggung hutang yang banyak. Alhasil tak satu pun dari karyawan yang di-PHK menerima uang kompensasi sepeser pun. Yinwang menghabiskan semua tabungannya untuk mengirim putranya kuliah ke kota Beijing, sementara dia dan istrinya bertahan hidup dengan kerja serabutan demi bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yinwang juga kembali menulis artikel untuk koran dan majalah, namun karena honornya terlalu kecil, akhirnya pada tahun 2004, Yinwang dan istrinya memutuskan untuk menjual rumah peninggalan orang tua, lalu pindah ke kota Hohhot, berharap bisa mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Hohhot adalah ibu kota wilayah otonomi Mongolia yang terletak di sebelah utara negara Cina. Di tempat baru ini, Yinwang bekerja sebagai supir truk, sementara Ling Ling istrinya bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket. Untuk tempat tinggal, Yinwang dan istrinya harus puas dengan hanya menyewa sebuah unit apartemen kecil di bangunan yang sangat tua. Tidak ada pilihan lain karena anggaran mereka juga terbatas. Unit apartemen itu berukuran 30 meter persegi, dan hanya memiliki satu kamar. Untuk sementara unit apartemen itu sudah cukup untuk menjadi rumah tempat tinggal mereka berdua. Namun masalah baru mulai timbul, manakala sekitar 2 tahun kemudian, sang putra lulus kuliah dan bergabung bersama mereka tinggal di apartemen yang kecil dan sempit. Kamar satu-satunya yang berukuran 3 kali 3 meter, mau tak mau disekat menjadi 2 ruangan. Lagi-lagi, keluarga ini merasa tidak masalah dengan kondisi itu dan berusaha menjalani hidup mereka senyaman-nyamannya. Hari, minggu, bulan dan tahun berlalu, Yinwang masih bekerja sebagai supir truk.
Istrinya masih menjadi kasir minimarket, dan putranya juga sudah bekerja di sebuah perusahaan swasta. Hidup mereka berjalan lancar, dan kondisi finansial mereka sudah semakin membaik. Suatu hari di bulan Mei tahun 2009, putra Yin Wang yang sudah berusia 25 tahun, berkata kepada orang tuanya, bahwa dia sudah memiliki kekasih, dan berencana akan menikahi gadis itu, kalau orang tuanya merestui. Yin Wang dan istrinya meminta sang putra membawa gadis tersebut ke rumah, untuk berkenalan sekalian makan siang bersama. Istri Yin Wang sangat antusias menyiapkan acara makan-makan itu, besar harapannya kalau sang putra memilih gadis yang baik untuk menjadi menantunya. Benar saja, gadis itu berhasil meninggalkan kesan yang baik kepada Yin Wang dan istrinya. Setelah acara makan-makan selesai, Yin Wang dan Ling Ling sama-sama tersenyum senang karena menyukai calon mantu mereka. Beberapa saat kemudian Yin Wang berkata kepada Ling Ling, kalau putranya menikah nanti, bagaimana mungkin mereka bisa tinggal berempat di rumah yang sangat sempit ini? Yin Wang mengusulkan agar mereka membeli rumah di kompleks apartemen, kecil saja tak apa-apa, asalkan kamarnya ada 2. Jadi mereka berempat bisa tinggal bersama di sana, dan suatu hari nanti kalau cucu mereka lahir, mereka bisa pulang lagi ke kampung halaman menghabiskan masa tua di sana. Ling Ling sang istri bukannya tidak senang dengan ide Yin Wang, tapi tabungan mereka masih jauh dari kata cukup untuk membeli rumah, bahkan untuk uang muka saja masih kurang. Uang penjualan rumah peninggalan orang tua mereka dulu, ditambah dengan tabungan selama mereka bekerja di kota Hohhot, totalnya hanya sekitar 30.000 yuan, hanya sekitar 10% dari harga pasaran rumah paling murah di kota Hohhot. Alhasil Yin Wang dan Ling Ling pun tertegun diam, artinya mereka masih harus mengumpulkan uang lagi supaya bisa membayar DP pembelian rumah atau apartemen. Sebelum lanjut ke cerita Yin Wang, kita beralih dulu ke masalah properti di Cina supaya ada gambaran yang jelas. Pada tahun 2021, Cina menghadapi krisis properti yang diakibatkan oleh sebuah kondisi yang dimulai sekitar 1 dekade sebelumnya, yang disebut dengan istilah bubble property. Krisis ini adalah dampak dari para pengembang atau developer yang terus membangun kompleks-kompleks perumahan secara masif di mana-mana. Seperti yang kita ketahui, Cina saat itu adalah negara dengan populasi terbanyak di dunia, tentunya pemerintah dan pihak swasta harus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi warga negara Cina. Sampai di sini semua masih baik-baik saja, kompleks-kompleks apartemen dibangun dan habis diborong oleh para warga. Tapi pihak pengembang kemudian kebablasan dan terus-menerus membuka lahan-lahan baru, yang disulap menjadi gedung-gedung pencakar langit, karena mereka berpikir kalau permintaan pasar masih tinggi. Alhasil kondisi ini membuat harga properti semakin meroket. Sebagai gambaran saja, satu unit apartemen ukuran paling kecil di kota Beijing, bisa mencapai harga 2-3 juta yuan, atau sekitar 5 hingga 6 miliar kalau dirupiahkan. Permintaan pasar yang dinilai masih tinggi ini juga disebabkan oleh anggapan di masyarakat Cina, bahwa seorang pria belum bisa dikategorikan mapan kalau belum punya 1 mobil dan 2 rumah. Alhasil walaupun sudah punya rumah, banyak warga Cina merasa seperti wajib untuk membeli 1 rumah lagi sebagai investasi, atau supaya dianggap mapan sesuai standar masyarakat. Itulah mengapa sering kita lihat di YouTube, ada banyak kota-kota mati di Cina, karena developer terus membangun, warga terus membeli, dan sebagian besar dari mereka malah tidak tinggal di sana, melainkan berkumpul di kota-kota besar yang padat. Kondisi ini diperburuk lagi dengan cara kerja para pengembang yang tidak langsung melakukan pembangunan, padahal hampir seluruh unit apartemen sudah laku terjual. Para pembeli yang merasa kalau mereka sudah membayar cicilan ke bank, merasa dirugikan dengan tingkah developer yang tak kunjung menyelesaikan pembangunan apartemen. Alhasil konsumen-konsumen ini banyak yang mogok untuk meneruskan cicilan, hingga akhirnya berdampak pada kondisi finansial secara nasional. Sekarang kita kembali ke kisah Zhang Yinwang. Pada tahun 2010, di kota Hohhot juga mulai banyak dibangun kompleks-kompleks apartemen baru, yang walaupun harganya tidak terlalu mahal kalau mau dibandingkan dengan apartemen di kota-kota besar lain, tetap saja angkanya masih fantastis untuk ukuran keluarga Zhang Yinwang. Suatu hari di awal bulan Maret tahun 2010, Yinwang iseng-iseng melihat-lihat sebuah kompleks apartemen yang dibangun tak jauh dari tempat tinggalnya. Kompleks apartemen itu sebagian besar sudah dibangun, rencananya nanti total ada 10 gedung, dan gedung ke-7 yang sekarang sedang dipasarkan. Proyek ini memang dikhususkan untuk pangsa pasar menengah ke bawah, dan banyak unit apartemen berukuran kecil yang dijual. Keesokan harinya, Yinwang membujuk sang istri supaya mau pergi bersamanya mendatangi kantor pemasaran kompleks apartemen itu.
Yin Wang dan Ling Ling pun datang ke sana dan disambut oleh seorang karyawan wanita berusia 28 tahun yang bernama Ding Xiang. Ding Xiang sangat ramah dan hangat melayani dan menjawab setiap pertanyaan Yin Wang dan Ling Ling. Terakhir, wanita itu merekomendasikan unit 101 yang berada di lantai pertama untuk Yin Wang. Menurut Ding Xiang, unit 101 sangat sesuai dengan anggaran Yin Wang. Harganya 200.000 yuan, tipe 70 dengan 2 kamar tidur. Selanjutnya, Ding Xiang menjelaskan, meskipun berada di lantai 1, unit tersebut masih kena banyak sinar matahari. Yin Wang merasa ada satu hal yang mengganjal. Pada prinsipnya, mereka nantinya berada di lantai paling dasar, karena di bawah mereka adalah basement parkiran dan ruang utilitas. Yin Wang bertanya apakah nantinya unit apartemen mereka akan berisik. Ding Xiang menjelaskan bahwa memang akan sedikit berisik, tapi tingkat kebisingannya tidak sampai menimbulkan masalah, karena jalanan yang ada di bawah bukanlah jalan raya di kota, melainkan jalan atau akses sesama penghuni kompleks apartemen. Untuk meyakinkan Yin Wang dan Ling Ling, Ding Xiang membawa calon pembeli ini ke unit apartemen lain yang berada di lantai 1. Dari sini didapatilah gambaran bahwa memang ada sedikit suara berisik dari bawah yang berasal dari mobil dan motor yang lalu lalang. Namun semua itu masih termasuk normal. Di malam hari, pastilah suara-suara itu akan berkurang atau tidak ada sama sekali. Sekarang keputusannya tinggal mempertimbangkan masalah harga. Kalau mau KPR, Yin Wang harus menyediakan DP 25% atau sebesar 50.000 yuan. Seperti yang sudah disebutkan tadi, tabungan suami istri Zhang baru ada sekitar 30.000 yuan, mereka masih harus menunggu beberapa waktu lagi sampai tabungan mereka terkumpul hingga 50.000 yuan. Ding Xiang berkata tidak apa-apa, tapi dia mengingatkan bahwa harga unit 101 suatu waktu bisa naik karena tingginya minat dari calon pembeli. Ding Xiang juga setengah berbisik kepada Yin Wang dan berkata bahwa di kantor mereka, ada calon pembeli lain yang berminat kepada unit 101. Semoga saja saat uang Yin Wang terkumpul, unit 101 belum laku terjual. Yin Wang dan Ling Ling pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Mereka sepakat bahwa unit 101 adalah pilihan terbaik yang sesuai dengan anggaran mereka. Ling Ling menyarankan suaminya agar bertanya kepada putra mereka, apakah dia ada tabungan dari gajinya selama 2 tahun bekerja. Tapi Yin Wang menolak ide tersebut, dengan dalih bahwa pembelian apartemen itu seharusnya jadi hadiah kejutan bagi putra mereka. Selain itu, Yin Wang merasa kalau sudah seharusnya mereka memberikan hadiah untuk putra mereka, karena selama ini, mereka tidak bisa memberinya kehidupan yang layak. Alhasil rencana pembelian apartemen ini tetap dirahasiakan dari putra mereka. Alih-alih, Yin Wang mendatangi beberapa kerabat dan berusaha untuk meminjam uang. Keesokan harinya, Ding Xiang si karyawan kantor pemasaran menghubungi Yin Wang, dan berkata bahwa ada calon pembeli lain yang tertarik dengan unit 101. Yin Wang sebaiknya segera menyetorkan DP kalau tidak mau kesempatan emas ini hilang di depan mata. Besoknya lagi, Ding Xiang kembali menelpon. Selain memberitahu bahwa ada peminat lain atas unit 101, wanita itu juga menginfokan bahwa minggu depan akan ada kenaikan harga, jadi bisa dipastikan harga unit 101 juga akan naik, dan DP untuk KPR-nya juga tidak lagi di angka 50.000 yuan. Kebetulan di hari itu, ada salah satu kerabat yang bersedia meminjamkan uang sebesar 20.000 yuan, jadi Yin Wang berkata kepada Ding Xiang bahwa dia akan datang besok untuk menyetorkan DP pembelian unit 101. Keesokan harinya pada tanggal 5 Maret tahun 2010, dengan langkah bersemangat dan hati yang berdegup bahagia, Yin Wang dan Ling Ling mendatangi kantor pemasaran apartemen. Sebelum mereka menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, Yin Wang bertanya, apakah dia bisa melihat unit 101 terlebih dahulu. Ding Xiang menjawab bahwa kemarin saat Yin Wang mengkonfirmasi akan mengambil unit 101, mereka memerintahkan mandor untuk memeriksa unit tersebut, dan ternyata ada beberapa detail pekerjaan renovasi yang harus dilakukan sebelum bisa serah terima kepada pembeli. Tanpa berpikir panjang lagi, Yin Wang dan Ling Ling pun menandatangani beberapa dokumen, menyerahkan uang muka 50.000 yuan, dan diinfokan bahwa besok sudah bisa serah terima kunci. Yin Wang dan Ling Ling selanjutnya pulang ke rumah dengan perasaan bangga dan bahagia. Akhirnya, di bumi yang begitu besar ini, ada sejengkal tempat berukuran 70 meter persegi yang bisa mereka sebut sebagai rumah. Yin Wang juga tidak sabar membayangkan ekspresi kaget dan bahagia di wajah putranya, saat nanti diinfokan bahwa dia sudah membeli sebuah apartemen untuk sang putra dan menantu. Tapi untuk sementara kejutan ini masih menjadi rahasia, karena mungkin setelah serah terima nanti, mereka masih harus bersih-bersih dahulu sebelum apartemen itu akhirnya siap untuk ditempati.
Pada tanggal 6 Maret tahun 2010, Zhang Yinwang dan Ling Ling akhirnya menerima kunci pintu apartemen 101 yang sudah jadi milik mereka. Namun begitu mereka masuk ke sana, ada sesuatu yang tidak beres dan sangat mengganggu. Pintu dan jendela semuanya dalam keadaan tertutup rapat, tapi mereka mendengar ada suara berdengung yang sangat menyebalkan. Semua ruangan diperiksa dan tidak ada benda atau apapun yang bisa menjelaskan suara dengungan itu. Saking penasarannya, Yinwang meminjam alat pengukur kebisingan dari temannya, dan alat tersebut kemudian menunjukkan angka lebih dari 100 desibel. Sebagai info saja, standar kebisingan yang normal biasanya di angka 40 desibel, masih bisa ditoleransi hingga 50 desibel, tapi ini jelas-jelas hasilnya menunjukkan bahwa apartemen mereka menghasilkan suara dengungan yang bising dengan tingkat yang jauh lebih tinggi. Sebagai contoh, dengungan nyamuk di dekat telinga biasanya menghasilkan tingkat kebisingan sebesar 39 desibel, dengungan yang berasal dari vacuum cleaner atau penghisap debu, biasanya antara 60 hingga 90 desibel. 100 desibel ke atas, setara dengan suara gergaji mesin yang dioperasikan di dekat telinga. Bayangkan bagaimana mereka bisa tidur dengan kebisingan yang menjengkelkan seperti itu. Zhang Yinwang mendatangi kantor pemasaran dan menemui Ding Xiang, menanyakan perihal suara bising di apartemen 101. Ding Xiang menjelaskan bahwa suara itu berasal dari pembangunan gedung apartemen nomor 8 yang belum selesai. Selain itu, di gedung apartemen nomor 7, banyak penghuni yang baru pindah dan melakukan renovasi interior, jadi bersabar saja dulu. Nanti lama-lama suara bising itu akan hilang dengan sendirinya, setelah tidak ada lagi pekerjaan konstruksi di gedung 8, dan para tetangga selesai melakukan renovasi. Yinwang menerima penjelasan tersebut dan sepertinya memang masuk akal. Di hari-hari berikutnya, pasangan suami istri ini bolak-balik datang ke unit 101 untuk bersih-bersih dan mempersiapkan kepindahan mereka. Ling Ling sudah tidak sabar lagi membayangkan dekorasi seperti apa yang akan dia atur untuk rumah barunya. Namun setelah beberapa hari, suara dengungan itu terasa semakin mengganggu, kondisinya malah lebih parah ketika malam hari. Yinwang dan istrinya secara sengaja membawa bantal serta selimut dan mencoba untuk tidur di unit 101. Yang ada di pikiran mereka, kalau mereka bisa bertahan dan tidur di sana malam itu, berarti seterusnya suara dengungan tersebut tidak akan jadi masalah besar. Namun apa yang terjadi kemudian, semakin malam suara dengungan itu semakin kencang. Bahkan pada satu momen, lantai di rumah mereka bergetar. Yinwang dan istrinya sempat menyangka kalau sedang terjadi gempa dan berlari keluar dari unit 101. Yang anehnya, begitu mereka keluar dari pintu, getaran itu tidak terasa lagi dan suara dengungan jauh berkurang. Alhasil sepanjang malam, Yinwang dan istrinya tidak bisa memejamkan mata barang sedetik pun. Di pagi hari, kepala mereka pusing seperti mau pecah. Apalagi Yinwang memiliki kondisi penyakit jantung yang serius. Suara-suara itu menjadi semacam siksaan sepanjang waktu yang bisa berpengaruh pada kesehatannya. Yinwang kembali mendatangi kantor pemasaran dan bertemu dengan Ding Xiang. Namun kali ini, sikap dan pelayanan wanita itu sangat buruk. Jauh berbeda dengan sikap yang dia tunjukkan sebelum Yinwang membeli unit 101. Yinwang berkata bahwa suara bising itu sepertinya hanya ada di unit apartemen mereka saja, karena ketika mereka berjalan di koridor atau lobi, dengungan itu tidak terdengar lagi. Dengan wajah ketus Ding Xiang menjawab, sabar saja dulu, nanti lama-lama juga akan terbiasa, lagian kalian juga tidak punya uang lebih untuk membeli unit yang lain, 101 adalah pilihan terbaik yang sesuai dengan kantong kalian. Walaupun Zhang Yinwang tersinggung atas ucapan Ding Xiang, dia pergi dari kantor pemasaran dan memutuskan untuk mencari sumber suara dengungan itu dan mencoba untuk menemukan solusi dengan caranya sendiri. Yinwang mengetuk beberapa pintu rumah tetangganya di lantai 1, dan menanyakan perihal suara bising yang dia dengar. Tapi menurut para tetangga ini, mereka tidak ada mendengar suara bising, atau bunyi berdengung seperti yang disebutkan Yinwang. Dari sana Yinwang naik ke lantai 2 dan 3, bertemu dengan pemilik unit 201 dan 301, yang mana hasilnya, dua penghuni itu mengaku memang ada sedikit suara berdengung, tapi suaranya sangat kecil dan tidak terlalu mengganggu mereka. Kalau masalah getaran, mereka sama sekali tidak pernah mengalami lantai yang bergetar. Sampai di sini, Yinwang paham kalau suara bising itu hanya dialami oleh mereka yang tinggal di unit apartemen nomor 1 di setiap lantai, tapi semakin ke atas, tingkat kebisingannya semakin rendah. Yinwang melanjutkan investigasinya, menggunakan lift lalu turun ke basement, di mana dia menemukan sebuah ruangan yang persis berada di bawah unit 101 miliknya. Dengan bantuan seorang petugas pemeliharaan gedung,
Yin Wang mendapatkan akses masuk ke ruangan tersebut, yang ternyata, sisi ruangan itu dipenuhi oleh tangki-tangki berukuran raksasa, yang berisi suplai air untuk semua penghuni gedung apartemen 7. Di setiap tangki air terpasang pipa yang mengarah ke atas, dan agar suplai air bisa mencapai lantai paling atas, tentunya dibutuhkan pompa pendorong bertekanan tinggi. Jadi inilah sumber suara berdengung yang mereka dengar dan penyebab lantai rumah mereka bergetar tadi malam. Inilah juga yang menjadi alasan mengapa Ding Xiang dulu tidak mau membawanya melihat unit 101, sebelum Yin Wang memutuskan untuk membeli unit apartemen itu. Kalau sampai waktu itu Yin Wang mengetahui kondisi apartemen tersebut, sudah barang tentu dia akan batal membeli unit 101. Berbekal hasil temuannya itu, pada tanggal 12 Maret tahun 2010, Zhang Yinwang kembali mendatangi kantor pemasaran dan bermaksud untuk bertemu dengan Ding Xiang. Namun rupanya wanita itu tidak ada di kantor, entah memang sedang keluar, atau Ding Xiang bersembunyi menghindarinya. Yinwang kemudian menemui Chen Liang, atasan Ding Xiang yang dulu sempat dia temui sebentar saat menandatangani kontrak pembelian unit 101. Awalnya Chen Liang memberikan respon dan jawaban yang serupa dengan bawahannya. Dia juga menjelaskan bahwa KPR Zhang Yinwang atas unit 101 sudah disetujui oleh pihak bank, jadi sudah tidak bisa lagi untuk ganti unit. Yinwang terus mendesak dan memohon agar diberi solusi. Akhirnya Chen Liang mengalah dan berkata, Zhang Yinwang bisa pindah ke unit tipe 70 yang ada di lantai 17. Tapi Yinwang harus membayar biaya tambahan sebesar 300 yuan per meter persegi, atau total sebesar 21.000 yuan. 21.000 yuan sama dengan 50 jutaan kalau kita rupiahkan. Tempo hari, dia sudah berhutang sebesar 20.000 yuan kepada kerabatnya untuk DP. Kini dia harus menambah lagi pembayaran sebesar 21.000 yuan. Walaupun dia belum tahu dari mana bisa mendapatkan tambahan uang tersebut, Yinwang menyanggupi dan berkata, dia akan datang lagi besok untuk menyetorkan uang 21.000 yuan. Tiba di rumah, Yinwang berdiskusi dengan istrinya. Kali ini sang istri yang berinisiatif untuk meminjam uang ke saudaranya, karena mereka yakin bahwa unit 101 benar-benar tidak layak huni. Besoknya dengan menggenggam uang yang dibutuhkan, Yinwang mendatangi lagi kantor pemasaran. Namun sebelumnya, dia menyempatkan diri untuk naik ke lantai 17 gedung apartemen nomor 7, di mana Yinwang memeriksa satu persatu unit yang belum terjual, untuk memastikan unit mana yang akan dia pilih. Tiba di kantor pemasaran, Chen Liang berkata kepada Yinwang bahwa dia sudah terlambat. Semua unit di lantai 17 sudah terjual. Kalau Yinwang mau, dia bisa memilih salah satu unit di lantai 18. Tapi tambahan biayanya sebesar 600 yuan per meter persegi. 2 kali lipat daripada selisih untuk unit di lantai 17. Hal ini benar-benar tidak bisa diterima oleh Yinwang. Otaknya sudah buntu mau berhutang kemana lagi untuk mendapatkan tambahan 21.000 yuan lagi. Selain itu, tadi dia kan sudah melihat-lihat di lantai 17. Jelas sekali masih banyak unit yang belum terjual. Chen Liang berdalih kalau semua unit di lantai 17 sudah habis. Mereka belum sempat saja menempelkan plang tulisan sudah terjual di pintu-pintu unit tersebut. Zhang Yinwang keluar dari kantor pemasaran itu dengan tangan kosong. Dia mau saja pindah ke lantai 18. Tapi dia sudah tidak sanggup lagi kalau harus menambah hutang ke pihak-pihak lain. Pria 48 tahun ini selanjutnya memutuskan untuk minta bantuan ke kantor pelayanan perlindungan konsumen. Namun salah seorang staf di sana menjelaskan bahwa masalah yang dialami Zhang Yinwang terkait masalah kebisingan berada di luar wewenang dan yurisdiksi mereka. Staf ini menyarankan Yinwang untuk mendatangi kantor pemerintah yang mengeluarkan izin lingkungan dan izin pembangunan apartemen supaya bisa dilakukan penilaian ulang. Zhang Yinwang mengikuti saran itu dan mendatangi kantor Biro Perlindungan Lingkungan, tapi hasilnya nihil. Petugas di sana berkata bahwa izin sudah diterbitkan dan telah melalui prosedur yang berlaku. Petugas ini kemudian memberi saran sebaiknya Zhang Yinwang menempuh jalur hukum dan menggugat perusahaan pengembang atas dasar penipuan penjualan. Setelah gagal mendapatkan bantuan dan malah dilempar ke sana-sini, pada tanggal 15 Maret tahun 2010, Zhang Yinwang mendatangi lagi kantor pemasaran dan kembali memohon solusi kepada Chen Liang. Yinwang masih meminta supaya dia bisa pindah ke lantai 17 dengan tambahan selisih harga yang disebutkan Chen Liang 3 hari yang lalu. Sikap Chen Liang sekarang justru lebih buruk daripada sikap Ding Xiang. Dengan acuh dia berkata, pindah ke lantai 18 dengan tambahan 42.000 yuan, atau terima saja unit 101 dengan segala keadaannya. Merasa sudah tidak ada cara lain, Yinwang berlutut di hadapan Chen Liang dan terus memohon. Menghadapi situasi itu, Chen Liang malah membentak Yinwang dan mengusirnya pergi dari sana.
Zhang Yinwang akhirnya berdiri dan berjalan keluar dengan kepala tertunduk lesu. Malam harinya, sang istri mendapatinya duduk sendiri minum alkohol. Ling Ling ikut duduk di sebelahnya dan berusaha untuk menghibur Yinwang. Wanita itu kemudian berkata, "Kalau memang sudah tidak bisa dibicarakan baik-baik, kita tuntut saja mereka ke jalur hukum." Zhang Yinwang menatap wajah istrinya dengan senyum getir, lalu berkata, "Tabungan kita sudah habis, hutang kita sudah banyak, dari mana kita punya uang untuk membayar pengacara? Kalaupun kita mampu membayar pengacara, mereka punya koneksi dan uang yang lebih banyak, ujung-ujungnya kita tetap kalah dan hutang kita semakin menggunung." Sepanjang malam itu Yinwang dan istrinya duduk bersama, minum bersama, ngobrol dan menangis bersama, menangisi nasib mereka yang tidak berdaya. Keesokan paginya di tanggal 16 Maret, Ling Ling bangun kesiangan dan langsung bergegas ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Namun alangkah terkejutnya Ling Ling, manakala melihat di atas meja makan, sarapan sudah siap, sementara suami dan putranya sudah duduk menghadap meja makan. Ling Ling merasa situasi tersebut sangat aneh, di mana selama 26 tahun mereka menikah, baru kali ini Yinwang masuk dapur dan memasak. Tak hanya menyiapkan sarapan, setelah putranya berangkat kerja, Yinwang berkata bahwa hari itu sebaiknya mereka mengambil libur kerja. Selama ini mereka terlalu sibuk bekerja dan menabung, hari ini Yinwang hanya ingin menghabiskan waktu berdua saja bersama Ling Ling. Setelah sarapan mereka pergi belanja ke pasar, kemudian mereka berdua masak dan makan siang bersama. Ling Ling sejatinya masih linglung, hari ini bukan ulang tahunnya, bukan juga ulang tahun pernikahan mereka, lalu mengapa Yinwang bersikap sangat aneh. Kemudian pada jam 2 siang, Yinwang mengenakan setelan jas, mengecup kening istrinya lalu pamit mau pergi ke rumah teman. Ling Ling hanya mengangguk, sama sekali tidak sadar bahwa itu adalah momen terakhir mereka berada di rumah bersama-sama. Di balik jas yang dipakai suaminya, terselip sebilah pisau dan kapak. Yinwang juga sudah menyelipkan selembar surat perpisahan di bawah bantal. Jam 3 siang, Zhang Yinwang sudah berjalan masuk ke dalam kantor pemasaran apartemen. Entah kebetulan atau bagaimana, saat itu hanya ada Chen Liang dan Ding Xiang saja di lobi. Yinwang melihat tatapan mata kedua orang itu yang tampak kesal dan marah melihat kehadirannya. Ding Xiang pergi menjauh sementara Yinwang berjalan mendekati Chen Liang dan meminta pria itu untuk membawanya ke ruangan guna membicarakan perihal unit 101. Chen Liang berkata bahwa kantor sedang kosong, jadi mereka bisa bicara di lobi saja. Tapi Yinwang mengacuhkan kalimat pria itu dan berjalan terus menuju kantor Chen Liang. Mau tidak mau Chen Liang menyusul Yinwang ke kantornya. Begitu mereka berdua sudah ada di dalam, Yinwang mengunci pintu dan langsung mengeluarkan pisau, lalu menancapkan besi tajam itu ke dada Chen Liang. Selanjutnya, Yinwang mengeluarkan kapak dan menghantamkannya berkali-kali ke kepala Chen Liang. Dari arah luar, Ding Xiang mendengar suara keributan dari dalam kantor atasannya. Wanita ini mengambil kunci cadangan dan buru-buru membuka pintu tersebut. Namun ternyata tindakannya terbukti salah. Begitu pintu terbuka, Yinwang langsung menyambut Ding Xiang dengan tikaman pisau ke kepala, leher, dan punggung wanita 28 tahun itu. Menyaksikan dua korbannya sudah tergeletak tak bergerak di atas genangan darah, Zhang Yinwang merasa kalau misinya sudah selesai. Pria itu kemudian berlari keluar, lalu naik ke atap gedung apartemen nomor 7. Di atas sana, Yinwang menelpon saudaranya dan menceritakan bahwa dia sudah membunuh 2 orang. Yinwang berpesan agar saudaranya mau menjaga anak dan istrinya setelah dia meninggal nanti. Setelah itu dia menelpon istrinya untuk mengucapkan selamat tinggal. Yinwang juga menceritakan perbuatannya yang sudah membunuh Chen Liang dan Ding Xiang. Dia juga memberitahu istrinya supaya membaca surat yang dia tinggalkan di bawah bantal. Zhang Yinwang kemudian menelpon polisi dan mengaku bahwa dia sudah membunuh 2 orang, dan sekarang dia sudah bersiap untuk bundir. Polisi yang menerima laporan itu langsung bergegas ke TKP, dan benar saja, mereka mendapati Yinwang yang sudah berdiri di atap gedung apartemen nomor 7. Sebagian polisi membubarkan kerumunan orang yang berada di sekitar gedung, sebagian lain diam-diam naik ke atap untuk menghentikan aksi Yinwang. Rupanya saat itu Yinwang sedang menelpon putranya untuk minta maaf dan berpamitan. Kesempatan tersebut digunakan polisi untuk menyergapnya lalu menarik Yinwang ke posisi yang aman. Zhang Yinwang diborgol dan digiring ke kantor polisi tanpa perlawanan. Di ruang interogasi, dia mengakui perbuatannya dan menceritakan semua rentetan kejadian, hingga berakhir dengan keputusannya untuk membunuh Chen Liang dan Ding Xiang. Terakhir Zhang Yinwang tersenyum getir lalu berkata, "Andai mereka mengizinkan kami pindah ke lantai 17, maka semua itu tidak akan terjadi."
Ding Xiang, karyawan kantor pemasaran, sedang hamil 6 bulan saat dibunuh oleh Yin Wang, sementara Chen Liang baru saja mendaftarkan putranya kuliah di Universitas Beijing. Keluarga dua korban merasa kalau pihak pengembang telah memaksa Chen Liang dan Ding Xiang untuk menjual unit 101 yang bermasalah, jadi mereka bersama-sama mengajukan gugatan sebesar 1 juta yuan kepada pihak pengembang. Namun tidak didapati info terkait hasil gugatan tersebut. Beberapa pihak menyayangkan perbuatan Yin Wang yang telah mengambil jalan pintas seperti itu, karena kalau menempuh jalur hukum, bisa dipastikan dia akan menang di pengadilan. Pihak pengembang terbukti telah melanggar ambang batas kebisingan ruangan, di mana nantinya mereka diwajibkan untuk mengembalikan semua uang muka yang sudah dibayar, atau Yin Wang bisa pindah ke unit lain tanpa ada biaya tambahan. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang Yin Wang, apa jaminannya bahwa dia akan menang di pengadilan? Jelas-jelas semua pihak yang seharusnya punya otoritas telah memalingkan wajah dan angkat tangan terhadap masalahnya. Yang lebih memprihatinkan adalah keterangan dari putra Yin Wang. Pertama-tama, dia merasa sangat bersalah karena semua tragedi ini bermula dari niatnya untuk menikah. Namun sejatinya, dia dan calon istrinya juga sudah menyiapkan apartemen untuk mereka huni berempat. Sama seperti Yin Wang, putranya juga merahasiakan pembelian apartemen itu dan berniat untuk memberi kejutan kepada orang tuanya. Pada bulan Juli tahun 2010, Zhang Yinwang ditetapkan bersalah atas 2 pembunuhan berencana. Hakim memvonisnya dengan hukuman mati. Sebelum eksekusinya dilaksanakan, Zhang Yinwang menulis sebuah novel yang bercerita tentang pasangan suami istri miskin yang bermimpi untuk bisa membeli rumah. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari tragedi tersebut. Kalau saya pribadi, ada 2 poin yang bisa diambil pelajaran. Yang pertama, segala sesuatu harus dikomunikasikan, tidak usah memaksakan surprise di kondisi yang sulit. Pelajaran yang kedua, jangan beli kucing dalam karung. Contohnya seperti kasus Zhang Yinwang, saat mereka berniat membeli unit 101, maka harus benar-benar dilihat dulu bagaimana kondisi unit tersebut sebelum memutuskan untuk menandatangani dokumen ini itu. Lalu bagaimana menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas. 我对不起他，他跟我半辈子没有幸福过。以后呢，好多事情呢，让他自己多跟亲戚和姊妹商量商量。正确引导这方面，我也就是走了吧。希望他俩相依为命，孩子呢多听他妈的话。